Dua. Dua itu tuh. Mangga diuk. Sok apa lang? Enggak sok. Tapi apa? Ada mah ayah wakil mah tuh uti. Hati-hati kan? Abah. Hati-hati. Ya, abah. Amin. Hati-hati namanya. Iya, ada ya suara. Tapi sudah ya sok. Sudah ya. Abah bisa diwakili Eta seperti naon? ya intinya mah Ah, mendukung. Kami sangat mendukung gitu aja. Ada beja itu saya ngomong. Aininan gitu kemana? Kamu lain kemana? Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama puji syukur kehadirat bulan lebih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama di sini dengan diwakili oleh komunitas belajar SMP 1 Ciater dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat serta salam mari kita sudah melimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, utama nabiyin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sebagai pengikutnya. Semoga insya Allah mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat di akhir zamannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu guru bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada undangan kami pada hari ini, hari Rabu, betul kan? Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Sebelumnya izinkan saya di sini sebagai moderator dalam acara diseminasi tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita di sebagai narasumber Ibu Edi Sindawati. Beliau ini adalah rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak atau PGP di angkatan 11. Dan ini adalah salah satu tugas, betul Bu ya? Salah satu tugas di mana di pendidikan penggerak ini kami tidak hanya tidak hanya menyerap ilmu saja, tetapi kami juga di sini mempunyai kewajiban untuk mentransfer kepada Bapak Ibu semua gitu, agar nantinya pemahaman kita bisa menyeluruh, yang akhirnya mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa membangun atau menciptakan lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang berbudaya positif, yang mana sebelum kita mengimplementasikannya kepada siswa kita, tentunya kita harus memahami dulu gitu. Dan ini tidak hanya harus dimiliki oleh guru-guru yang itu guru penggerak saja, jadi harus menyeluruh ya. Baik Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama, mari kita buka dulu kegiatan kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber, kita adakan waktu ya. Mungkin 5 menit. Enggak. Ya. Jadi ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman hebat. Siang-siang seperti ini masih semangat untuk mengikuti diseminasi aksi nyata dari rekan kita Neng Elin, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang harus diterapkan baik dalam lingkungan kerja maupun diimplementasikan nanti dalam kelas kita masing-masing. Kita jangan lebar, semoga untuk kegiatan pembelajaran kita selalu diisi juga dengan budaya positif. Kemudian juga nanti berikutnya apapun yang perlu disampaikan kita sudah punya wadah. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di IKM tahun ini yang sudah kita mulai. Moga-moga ini adalah langkah awal untuk ajaran baru untuk kedepannya lebih bermakna lagi. Dan yang penting lagi adalah penerapannya di dalam pembelajaran di kelas. Tidak ada lebar, silahkan untuk dilanjut. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi silakan saja. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mewakili sebenarnya dari kelas. Baik, Bapak Ibu Guru, tiba saatnya mari kita saksikan bersama pemaparan dari narasumber yaitu Ibu Elin Sindawati mengenai tentang budaya positif. Bapak Ibu Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang meskipun sudah jam siang tapi masih bisa mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di dalam kegiatan diseminasi aksi nyata. Ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan modul 1. Nah, pada kali ini saya akan menyebarkan pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Ciater mengenai apa itu budaya positif. Karena memang budaya positif di sini 6 materi yang kita pelajari. Ya, 6 garis besar materi yang kita pelajari, ada disiplin positif, ada 3 motivasi, ada teori hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol dari guru. Nah, ini saya ingin memperkenalkan dulu, ada ibu fasilitator saya, ini adalah pengawas di Kabupaten Garut, ada Ibu Ida Nurfarida. Lalu ini adalah ibu pengajar praktik saya, yaitu ada Ibu Cucu Juwariah yang mengajar di SD Tenger Agung. Dan ini saya sendiri yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum kita memulai ke dalam pemaparan materi, tadi kan sudah mengajar dari pagi. Nah, sekarang biar otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi relax, maka akan ada sedikit ice breaking. Mangga Ibu dan Bapak dipersilakan untuk berdiri dulu sebentar, tidak lama dah. Nah, silakan Bapak Ibu Guru.
hanya 2 menit? Enggak. Ya, itu olahraga lah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran khusus dari modul 1.4, yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, ini adalah inti dari budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pun di modul 2, modul 2 itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan minat potensi peserta didik kita. Ya, jadi yang penting di sini di dalam berdiferensiasi tujuan pembelajaran yang dilihat. Kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai, berarti mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan 6 dimensi ini akan lebih cepat untuk tercapai. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu disiplin positif. Kita mengenal disiplin positif ini biasanya sebagai aturan yang diterapkan di sekolah. Ini pun sama, bahwa disiplin positif di sini adalah berupa aturan yang diterapkan di sekolah yang bisa digunakan untuk membuat siswa kita patuh pada awalnya. Meskipun memang ketika diterapkan di sekolah itu tidak akan bisa langsung, kita perlu beberapa tahap untuk penyesuaiannya. Nah, dari dalam disiplin positif ini ada teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser ada miskonsepsi di sini. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksa murid sesuai keinginan kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu nanti belajarnya caranya begini, kamu belajarnya caranya harus begitu, nggak boleh untuk sekarang. Jadi biarkan mengalir saja. Ketika anak misalkan ingin belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing, kita hanya perlu membimbing saja. Jadi anak biarkan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sudah mulai ini, tapi kodrat zaman yang tidak bisa kita pungkiri, di mana keberadaan teknologi sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, semakin melesat, kita saja kalah mungkin dengan peserta didik kita. Kita harus tetap membimbingnya, ya. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya miskonsepsi saja. Pada kenyataannya, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu tidak sama sekali. Justru dengan kita mengkritik, bisa saja membuat karakter seseorang itu bukan menjadi kuat, malah akan membuat menjadi down kembali atau menjadi turun kembali. Lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa memaksa peserta didik kita untuk belajar sesuai dengan cara kita. Kita ingin siswa kita cerdas, siswa kita pintar, tapi biarkan mereka cari jalan mereka sendiri. Bagaimana saya ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di mapel A atau mapel B, mapel C, kita hanya perlu menuntunnya saja. Lalu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada tabel di sini, ada tabel stimulus respon dan ada tabel teori kontrol. Atau kebutuhan kita itu sama setiap manusia. Di teori kontrol realitas kebutuhan kita justru berbeda. Karena kita tahu saja anak kita satu kelas 32, kebutuhan mereka berbeda-beda, gaya belajar mereka berbeda-beda, beragam.
dan unik, tidak ada yang sama. Ya. Lalu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita berperilaku buruk, pasti kita menganggapnya salah. Itu salah, ini salah, harusnya begini, harusnya begitu. Padahal setiap perilaku yang kita lakukan, setiap perilaku yang peserta didik kita lakukan itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Lalu di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jangan mau kita dikontrol oleh orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, dan di teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, ini kalau tadi yang paradigma, ini yang disiplin positif. Bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri akan tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, dan ancaman atau hukuman. Nanti ada di 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai pendidik, kita memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Tetapi ini bukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari itu suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contohnya ada yang tadi, ada di paradigma, ada profil pelajar Pancasila yang menyangkut ke dalam 6 dimensi. Lalu ada nilai kebajikan menurut IPO Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai kepada komitmen. Lalu ada 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ada 9 poin: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, sampai kepada kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik dan kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling penting karena ini ada hubungannya dengan sandang, pangan, papan. Kebutuhan kita untuk makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa kasih sayang. Ya, kita ingin diterima, mau di lingkungan apapun itu, kita ingin sekali mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada penguasaan. Penguasaan di sini termasuk juga kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan maju ke kebebasan. Bahwa kita juga memiliki kebutuhan untuk bebas. Bebas mau melakukan apapun yang akan kita lakukan, tidak usah dihalang-halangi oleh siapapun. Itu kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir, kita butuh fun, kita butuh kesenangan. Selain tadi kebebasan, kita juga harus senang, kita harus selalu ceria. Itu termasuk kebutuhan dasar. Jadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi nanti ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses.
konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada hukuman, karena memang setelah diteliti itu di 5 posisi kontrol guru, kita kalau untuk menjadi manajer kayaknya ke posisi kontrolnya itu sebagai penghukum rata-rata. Anak tidak mengerjakan PR, tulis. Anak tidak mengerjakan buang sampah misalkan. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ada lagi yang sebagai teman, kita boleh dengan menganggap anak kita sebagai teman kepada mereka, seperti memohon kepada mereka, gitu ya. Nah, karena efek dari hukuman itu akan membuat siswa kita apa? Tidak nyaman, menyakitkan, murid malah menjadi takut, apalagi menyimpan dendam. Kurang lebih hayang diajar guru etate tentang keke kelas kilo lah. Nah, itu akan tersimpan di memori mereka. Kan selalu ingat, oh si ibu ye pernah menghukum orang teh, push up 100 kali gitu. Anak itu akan lebih ingat. Lalu murid menyembunyikan kesalahan karena memang takut untuk dihukum, dan murid menjadi rendah diri, tidak bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Lalu ada penghargaan, tidak efektif. Ketika kita memberikan reward kepada anak itu, ada yang berupa misalkan, oh iya nilai kamu bagus, cukup saja dengan menyuruh teman-temannya tepuk tangan, itu sudah berupa reward. Kalau menurut saya, kalau misalkan nanti rewardnya misalkan berupa seperti, taruhlah misalkan ada yang juara 1, 2, 3, ketika mereka diberikan sebuah reward berupa penghargaan, teman-teman yang lainnya tidak mendapatkan, pasti teman-teman yang lainnya juga akan seperti hukuman, dia akan merasa menjadi rendah diri, ya akan merasa dibeda-bedakan, akan merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, ini yang identitas sukses. Tadi identitasnya gagal. Tetapi kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu tidak hukuman Bapak dan Ibu, tetapi itu adalah berupa konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan di awal. Kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di situ bukan hukuman ketika melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita buat apa konsekuensinya saja. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau restitusi di sini adalah bahwa siswa itu menyadari, oh ya, saya itu salah, saya harus memperbaiki kesalahan saya. Dia yang cari tahu sendiri bagaimana saya memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Berarti lebih baik itu ketika identitas sukses itu ya restitusi. Karena apa? Siswa itu atau peserta didik kita itu akan bersemangat bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan dari yang sudah mereka lakukan. Ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi tadi yang dibahas di akhir. Bagaimana cara kita bisa menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita? Bahwa restitusi di sini adalah kondisi bagaimana peserta didik kita atau murid kita bisa memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali kepada kelompok mereka. Itu menurut Gosen 2004. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Bagaimana sih yang restitusi yang disebut restitusi yang bagaimana? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu kunci dari yang namanya restitusi. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik menyadari kesalahan dirinya sendiri. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya, misalkan ketika ada siswa yang sering telat masuk ke kelas. Ketika kita sudah berada di dalam kelas, siswa masih ada yang berkeliaran di luar, mereka masuk telat ke dalam kelas. Ada 3 perbedaan. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa yang telat tersebut, pasti guru menghukum siswa dengan hormat di depan tiang bendera selama 10 menit, misalkan. Atau guru marah-marah dengan membuat murid
ketakutan, murid menjadi takut. Tetapi ketika kita memberikan konsekuensi, maka guru akan memberikan konsekuensi ke depannya agar siswa tidak telat masuk lagi. Berarti dengan cara yang lebih halus. Lalu guru tegas dan siswa akan menghormati pada peraturan. Nah, kalau restitusi, guru diajak bertanya dulu, diajak ngobrol dulu siswanya. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu telat? Ditanya dulu apa alasannya. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada yang guru itu sebagai penghukum, ya, yang dikit-dikit salah, oh ya banding 100. Dikit-dikit salah nulis ini. Nah, itu kita posisi kita sebagai penghukum. Lalu ada posisi kita sebagai pemantau. Jadi kita melihat dari kejauhan, oh iya si anak ini begini sifatnya, oh iya si anak ini begini. Tidak akan memberikan berupa hukuman, tapi dilihat dulu, oh iya kita dikasih hukuman apapun itu. Kalau teman, kita memperlakukan peserta didik kita sebagai teman, kita ajak ngobrol dulu. Dan biasanya kata-katanya itu, ayolah bantu ibu, nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah loh. Nah, itu biasanya ketika kita memperlakukan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai teman. Lalu membuat merasa bersalah. Nah, ini akan lebih justru membuat peserta didik kita lebih down lagi. Nanti biasanya seperti ini, kalau kamu tidak mau melakukan itu, nanti ibu dihukum sama bapak kepala sekolah. Kamu mau enggak ibu ngelihat ibu dihukum sama bapak kepala sekolah misalkan. Jadi justru akan membuat siswanya itu malah menjadi malas untuk sekolah lagi. Karena apa? Takut, kenapa dia merasa bersalah kepada gurunya. Nah, inilah posisi yang paling penting, yaitu posisi sebagai manajer. Kita bisa memanage siswa kita. Kita bisa mengatur, meskipun siswa itu tidak merasa dia diatur. Tetapi kita mengatur seolah-olah peraturan itu memang ada, tetapi dia jalankan dan anak itu enjoy dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Itu posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ini contoh di dalam realnya penerapan 5 posisi kontrol dari guru. Misalkan kalau tadi kasusnya siswa yang telat masuk ke dalam kelas, kalau ini kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau posisi kita sebagai penghukum, kalau kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu berdiri di depan kelas. Biasanya dengan seperti itu kita kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, kamu tidak mengerjakan PR, pasti kamu sudah tahu apa konsekuensinya. Lebih lebih halus sedikit daripada penghukum. Teman, ayolah, jangan buat ibu marah, lain-kali kerjakan PR-nya ya. Tapi rata-rata kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman, nanti anak akan merasa lebih jadi ya tadi seperti Bu Yana bilang, akan melunjak kepada kita. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi anak justru akan merasa bersalah, takut lagi nanti untuk ke sekolah. Posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi kita harus mengidentifikasi dulu kesalahan atau apa yang diperbuat oleh siswa kita. Nah, sekarang ke topik yang selanjutnya, yaitu ada keyakinan kelas. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak ke peraturan kelas saja sekalian, jangan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas itu mengatur perilaku dan menjaga disiplin di dalam kelas saja. Tetapi kalau keyakinan kelas memiliki arti yang lebih luas dalam mendorong kerjasama dan memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan. Seperti ada dua pertanyaan yang memang kita sudah mengetahui pasti jawabannya akan seperti ini. Ketika ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 otomotif? Pasti jawaban yang ada di dalam pikiran kita adalah demi keselamatan. Lalu ada pertanyaan lagi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti
pasti di pikiran kita jawabannya juga sama, untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Nah, apakah itu termasuk ke dalam keyakinan atau termasuk ke dalam peraturan Ibu dan Bapak? Kita harus bisa lebih membedakan mana yang disebut keyakinan dan mana yang disebut dengan peraturan. Kalau akhirnya cuma Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama-sama. Mulai Nah, oleh pertemuan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas khusus kelas 8D. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati, semua orang sepakat. Semua siswa yang ada di kelas 8D sepakat. Karena apa? Keyakinan kelasnya dibuat berdasarkan masukan dari semua siswa yang ada di kelas 8D. Jika ada yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka akan ada konsekuensinya. Entah itu nanti apa konsekuensinya, kita akan buat lagi kesepakatannya atau keyakinannya bersama-sama. Kita terus di sini. Keyakinan kelas 8D. Sekarang Ibu akan meminta masukan dari tiap-tiap siswa yang ada di kelas 8D. Kita mau membuat keyakinan kelasnya seperti apa? Silakan. Siapa yang pertama mau menunjukkan idenya atau gagasannya mengenai kesepakatan kelasnya? Iya, boleh. Kira-kira ada yang menulis kesepakatannya atau keyakinannya? Contohnya bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, lalu tahapan dalam membuat keyakinan kelas yang harus disepakati, dan di sini kita membuat keyakinan kelas itu di awal tahun ajaran ya. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Lalu berupa pernyataan yang universal. Lalu yang ketiga dapat diterapkan di kelas. Lalu yang keempat, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif dan sedikit dan mudah diingat. Seperti tadi yang saya contohkan di kelas 8D, keyakinan kelas itu ada 6, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Lalu ada menjaga fasilitas kelas. Lalu menjaga kebersihan kelas, menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu ada saling menghargai dan menghormati dengan sesama teman. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang kalau menurut saya pribadi itu adalah berupa pernyataan yang positif dan universal. Ya, jadi harus disepakati oleh semuanya di dalam satu kelas tersebut. Lalu ini ada segitiga restitusi. Ada tahapan segitiga restitusi di mana ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu ada menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti kalau ini di saya juga ada 2 kasus. Yang pertama ada Sri. Sri itu adalah kasusnya itu selalu makan di dalam kelas. Lalu yang kedua ada Kiki. Kiki itu sering terlambat ke sekolah. Nah, ketika ada 2 kasus tersebut, Ibu dan Bapak, kita tidak langsung ketika kita dipanggil anak tersebut, kita nanya, kenapa kamu siangan, kenapa kamu terus ke sekolah? Tidak boleh dengan ada seperti itu. Ada tahapannya. Ketiga tahapan ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, harus kita tempuh tahapannya. Nah, seperti ini. Terima kasih. Belajar itu bukan yang salah atau benar.
Kita tahu makan itu adalah sebuah hubungan. Ibadah kalau lapar itu pasti harus makan. Akan berarti tidak cuma bisa dirasakan, kita harus makan. Nanti saya bisa makan. Terima kasih rekan-rekan. Kalau sisa memang sih kalau baru sudah jam berapa? Kalau belum jadi ya selesai. Apa yang nah, di sini tidak hanya siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi mari kita bersama-sama menjadi solusi agar sini tidak makan dibahas pada saat proses dari pelajaran. Kira-kira mulai dari yang melakukan hal tersebut atau mulai dari sebutkan baik ibu bapak, jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini kasus yang pertama dan ini kasus yang kedua. Jadi tadi ibu mendengar laporan dari BPK, saya mau terlambat aja. Nah, kalau ada terlambat, ada terlambat sekolah itu sebuah kesalahan. Baik itu berbuat kesalahan dengan terlambat itu manusia orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan disebutkan oleh bagaimana sendiri dan ini. Jadi kita cari solusi bersama ya. Jadi kita akan terlambat ke sekolah pasti ada sebabnya. Kenapa hanya kita terlambat ke sekolah? Kamu tahu kan kira-kira masih mau sekolah di bersama? Kalau kita terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Nah, jadi kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu bilang? Jadi kamu bisa sendiri itu tidak atau tidak? Betul, menghadapi waktu saat tidak ada manfaat. Selain itu, dengan disiplin kita bisa menghadapi lawan sekitar dan bisa melakukan kemudian dekat pada sama. Itulah pentingnya disiplin dan tadi menurut aku bisa menjadi salah satu kunci dari kesuksesan. Menurut kamu apa yang kamu lakukan dan tidak kamu baik, ini kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu supaya kamu tidak datang lagi di sekolah. Silakan sekarang kamu kembali ke kelas. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita menemukan kasus yang sama seperti yang tadi, kita tidak boleh langsung menyalahkan peserta didik kita akan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita harus, dan kita mau memarahinya pun atau kita memberikan tahapan yang tadi, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu ada menanyakan keyakinan, jangan di depan teman-temannya. Lebih baik kita panggil dia mau ke ruangan guru atau mau ke ruangan BK, biar tidak ada rasa malu, tidak ada rasa down, dan dia juga bisa mengeluarkan. Karena siapa tahu ketika misalkan dia telat, siapa tahu dia mungkin, kalau tadi memang ya anaknya yang salah karena dia begadang dan main HP. Siapa tahu dia harus menghubungi orang tuanya yang sakit, atau misalkan ada keperluan apa sehingga dia bisa datang terlambat ke sekolah. Jadi kita tidak boleh langsung, oh iya kamu telah datang ke sekolah, langsung misalkan itu bla 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 dengan omongan juga, dengan marah-marah juga. Justru nanti tidak akan memperbaiki, justru malah siswa tersebut akan terus melakukan kesalahannya sama berulang-ulang.
Nah, mungkin itu saja Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif untuk modul 1.4 pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kembali atas waktunya. Bapak Ibu guru semua angkat ya, harus ada. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin barangkali ada yang masih mengganjal ya, masih belum ada sedikit atau bahan, semuanya bebas ya, mau semuanya juga boleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan tadi pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Ini aja apa yang penekanan atau apa? Boleh. Penguatan. Boleh. 4 kali mungkin begitu. Apa ya? Kalau yang silakan saya tadi kan sempat disinggung. Saya tuh sebelum mengajar terus kesepakatan. Saya minta pendapat anak-anak semua. Saya ini yang telat, yang bikin baju. Apa kalian nih konsekuensi saya bilang, bukan hukuman karena dia datang dari anak sendiri. Ini Bu kebersihan, oke, misalkan buang sampah, itu bisa tulis. Jadi ada keyakinan, maka ada konsekuensi. Jadi kalau nomor ini maunya apa kalian? Jadi kalau mereka datang telat, saya gantinya aja. Ini anak-anak yang telat nih, apa konsekuensinya? Tinggal mengingatkan. Jadi kalau itu bukan berhenti karena sudah sebagai kesepakatan. Jadi anak tinggal ini Bu, dia langsung dari mereka nggak tahu. Tapi kalau saya begini, ya, siap. Baik Ibu Tri, ya terima kasih penguatan siap penguatan. Jadi kata Ibu katanya tadi ketika ini bedanya mungkin kalau ada keyakinan kelas, ada keyakinan kesepakatan kelas, ada kesepakatan belajar. Itu barusan mungkin sudah dikeluarkan ya. Ibu barangkali apa mau di ini lagi? Mau penambahan penguatan lagi? Terima kasih kepada Ibu Prapti. Memang betul ketika memang kita di dalam kelas, apa yang di awal kita harus membuat kesepakatan itu untuk mapel kita sendiri. Misalkan memang kita tidak boleh memberikan hukuman. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh mereka sendiri, mereka pasti akan tahu konsekuensinya dari apa yang sudah mereka lakukan itu sendiri ya. Dia tidak merasa. Iya. Meskipun pada akhirnya konsekuensinya rata-rata berupa ya termasuk ke dalam. Terus kalau yang uang saya nggak saya lagi yang ngurusin jangan. Itu rendah. Iya. Dari Ibu finansial. Itu sekarang mungkin refleksi Bapak Ibu ya. Saya minta ada 2 atau 3 orang yang merefleksikan barusan setelah pemaparan dari narasumber. Bisa enggak Bapak Ibu siapa yang bersedia nanti ya refleksi. Bisa mungkin mohon maaf bisa dia bisa memperkenalkan diri, identitas Ibu, kemudian nama sama berbapak apa, terus sudah itu apa yang sudah Ibu dapatkan barusan, rasanya seperti apa yang belum Ibu pahami, bukan tindak lanjutnya seperti apa. Mohon maaf Seri, bukan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Elin yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Hasil dari refleksi atau hasil dari apa yang disampaikan Ibu Elin, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat kami Ibu, yang mungkin nanti akan diterapkan di kelas, yaitu mulai dari menerapkan budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelas. Mungkin itu saja. Yang mungkin nanti kalau yang kurang pahamnya boleh langsung ditanyakan ke Ibu Elin secara pribadi saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu lagi mungkin ya. Setelah mendapatkan pemaparan dari Ibu Elin tentang
mungkin ada beberapa hal positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak berkaitan dengan perilaku yang ada di lingkungan kita ini, dengan memberikan memberikan pemahaman disiplin positif dan memberikan kesepakatan kelas terhadap peserta didik. Mungkin itu bisa menjadikan suatu hal yang bisa diterapkan di sekolah kita, karena ada beberapa peserta didik yang masih kurang bisa memahami apa itu kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh mereka di kelasnya itu. Kedepannya mungkin kita juga harus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik juga, bukan hanya kepada rekan-rekan guru saja, tapi ke semua peserta didik pun harus diberikan pemahaman apa itu kesepakatan kelas, apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita itu. Mungkin begitu Ibu. Ditunggu nanti ke depannya apakah akan ada lagi pemaparan untuk supaya bisa dipahami oleh untuk penguatan budaya positifnya, sehingga kami bisa menerapkan kepada peserta didik kita yang ada di sini. Begitu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan tadi yang Pak Iwan bilang, kita ke depannya seperti apa kesepakatannya yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita, mungkin ketika pembiasaan atau ketika apel yang sebelum masuk jam pelajaran itu bisa kita lebih kuatkan kembali, meskipun memang tiap hari jadwalnya berbeda, asal bisa diselipkanlah kurang lebih selama 5 menit lah kita menyampaikan kembali mengenai apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas, dan yang lebih utama itu nanti konsekuensinya dari apa kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita sama-sama tarik benang merahnya ya, kita simpulkan sama-sama bahwasanya budaya positif itu mungkin semua orang sedikit banyak pasti pernah mendengar gitu ya. Hanya saja yang sulit itu adalah mengimplementasikan atau menerapkannya. Sehebat apapun Bapak Ibu Guru di sini, tanpa kita sama-sama kolaborasi gitu ya. Bukan berarti begini, ketika misal di sini ada guru penggerak apa-apa, misalkan udah guru penggerak aja gitu ya. Guru penggerak juga tidak akan mungkin terasa dampaknya tanpa adanya kolaborasi ya dari kita semua gitu ya. Jadi kita sama-sama gitu. Tadi betul Pak Iwan sampaikan bahwasanya informasi ini harus mungkin baru beberapa kelas saja ya yang siswa yang sudah kita terapkan tentang budaya positif. Dan budaya positif ini adalah terbentuknya budaya itu seperti kita kan ada kebiasaan-kebiasaan gitu. Kebiasaan yang senyum yang tepat waktu gitu ya. Terus budaya positif itu anak melihat dari sisi itu juga gitu. Jadi anak bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi mari kita sama-sama sesuai kalau kata hariannya kita tuh harus apa ya cucurin hadanya gitu ya. Jadi kita itu hanya bukan kalau ngomong doang mah gampang ya kalau ngomong doang, tapi untuk menerapkannya dan kemudian setelah diterapkan dibiasakan. Nah, ketika kebiasaan yang positif kayak misalnya kita senyum, salam, kemudian buang sampah sembarangan, terus sudah gitu yasinan dan lain sebagainya, yang hal yang positif karena sudah biasa, nah itulah akan membentuk sebuah budaya. Jadi budaya itu adalah kumpulan daripada kebiasaan-kebiasaan. Dan sebenarnya selanjutnya itu Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sama-sama ucapkan kalimat alhamdulillahirobbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu lagi, Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Birina ayat cariasan abi anu tidak menerang mana untuk menghormatin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas khusus kelas 8D.
keyakinan kelasnya dibuat berdasarkan masukan dari semua siswa yang ada di kelas 8D. Jika ada yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka akan ada konsekuensinya. Entah itu nanti apa konsekuensinya, kita akan buat lagi kesepakatannya atau keyakinannya bersama-sama. Kita tulis dulu di sini. Keyakinan kelas 8D. Sekarang Ibu akan meminta masukan dari tiap-tiap siswa yang ada di kelas 8D. Kita mau membuat keyakinan kelasnya seperti apa? Silakan. Siapa yang pertama mau memunculkan idenya atau gagasannya mengenai kesepakatan kelasnya? Iya, boleh Zahira ke depan tulis kesepakatannya atau keyakinannya. Boleh, ini nanti kita akan sepakati dulu ya keyakinannya ya, tidak akan ini dipakai, nanti kita dulu asal masukkan dulu bersama-sama. Yang kedua siapa? Wildan, boleh? Tenang, Febri buat tanya lagi. Ya, boleh. Selanjutnya, siapa lagi? Kalian lihat semuanya. Boleh, Amel. Lah, ini ada tulisan. Ya, ada lagi yang mau memberikan masukannya? Boleh kan ya? Terima kasih. Rizky, punya ide tidak? Ayah, so. Warna di sini.
Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 8D berdasarkan masukan dari teman-temannya. Silakan yang sepakat berdiri teriak sepakat, gitu ya. Iya. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Setuju? Menjaga fasilitas kelas. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Saling peduli dan menghargai satu sama lain. Kalau semua sudah setuju, berarti kita sepakati ini adalah 6 keyakinan kelas yang berlaku di kelas 8D mulai saat ini. Kalau ada siswa-siswi yang melanggar dari ke-6 keyakinan kelas yang sudah dibuat, berarti akan ada konsekuensi. Setuju? Setuju. Demikian keyakinan kelasnya yang sudah kita buat, nanti akan Ibu buat di dalam karton dan akan ditempel di dalam kelas biar kalian selalu ingat ya. Tahu nggak kenapa Sri Ibu panggil Sri? Apakah Sri tahu makan saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar? Ibu tahu makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ibu juga tahu kalau lapar itu pasti harus makan. Akan tetapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya Sri belum sarapan? Kenapa Sri tidak sarapan? Kalau Sri sarapan, takutnya nanti telat datang ke sekolahnya. Memang Sri kalau bangun suka jam berapa? Jangan rusak Kenapa? Itu kalau bangun jam 5 tapi tidak sempat sarapan. Setelah Sri bangun, terus sholat subuh, lalu Sri menonton TV sambil main HP, lalu mandi. Jam 6.20 Sri buru-buru berangkat sekolah. Berarti apa yang Sri lakukan dengan buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat itu sudah benar memang betul ya. Tetapi yang Ibu mau tanyakan, apakah Sri masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri, Bu. Apakah jika Sri makan di kelas pada saat jam pelajaran itu merupakan bagian dari menghargai orang lain atau diri sendiri? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar Sri tidak makan di kelas pada saat proses jam pelajaran. Sri akan makan sebelum jam pelajaran dimulai. Kira-kira mulai kapan Sri akan melakukan hal tersebut atau hal yang tadi Sri sebutkan? Insya Allah mulai besok. Baik, Ibu harap ke depannya Sri bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Baik, Bu. Terima kasih. Ini tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu terlambat ya? Kenapa kamu datang terlambat? Bukankah datang terlambat ke sekolah itu sebuah kesalahan? Baik Kiki, berbuat kesalahan dengan datang terlambat itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana? Setuju tidak Kiki? Kiki, kita cari solusi bersama ya? Ya, Bu. Kiki datang terlambat ke sekolah pasti ada sebabnya. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering menggunakan yang main HP sampai larut malam. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Nanti karena membuat saya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan bisa menghargai waktu dan disiplin menurut saya merupakan kunci dari kesuksesan. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Selain itu, dengan disiplin kita bisa lebih menghargai orang-orang di sekitar dan bisa melatih rasa kepedulian kita kepada sesama. Itulah pentingnya disiplin. Dan tadi menurut kamu bisa menjadi salah satu kunci dari kesuksesan. Ya, Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah.
Ya Kiki, dengan kamu meminta maaf berarti kamu sudah menyadari kesalahan yang telah kamu lakukan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berdagang lagi Bu, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Kiki, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silahkan sekarang kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu.